Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Funggi Kesnandari, NPM 19220028 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, jadi teman-teman, di video saya kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai Partai Kongres dan Liga Muslim serta tercapainya kemerdekaan dari India. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan lebih menekankan mengenai tercapainya kemerdekaan dari India. Video ini teman-teman dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampu oleh Ibu Umi Hartati MPD. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, jadi teman-teman, Partai Kongres dan Liga Muslim itu merupakan dua partai yang sangat berpengaruh terhadap tercapainya kemerdekaan dari India. Setelah Perang Dunia II itu pecah, India pada saat itu berada dalam keadaan darurat. Nah, pemerintah kolonial Inggris yang berada di India itu berupaya menarik simpati dan partisipasi dari rakyat India untuk membantu peperangan mereka. Nah, hal ini bisa dilihat yaitu pada Oktober 1939, Inggris berjanji untuk memodifikasi Government of Indian Act yang dibuat pada 1935 seusai Perang Dunia II dan menjadikan India itu sebagai dominion. Namun tawaran ini ditolak oleh Kongres maupun dari Liga Muslim. Bahkan pada November 1939, Partai Kongres itu malah mengundurkan diri dari pemerintahan. Di waktu lain, Inggris juga memberikan penawaran untuk memperbesar Dewan Eksekutif Viceroy untuk membentuk komite penasihat dan janji untuk menyusun skema konstitusi dengan tanggung jawab pemerintahan yang luas kepada orang-orang India. Namun sayangnya kaum nasionalis India itu tetap menolak. Nah, malahan pada September 1940, Mahatma Gandhi itu melancarkan sebuah kampanye demonstrasi untuk menentang keterlibatan India dalam Perang Dunia II. Nah, selama Perang Dunia II ini teman-teman, sikap dari Kongres terhadap pemerintah kolonial Inggris adalah oposisi, yaitu menentang dan menuntut kemerdekaan penuh. Namun sebaliknya, sikap dari Liga Muslim itu malah mau bekerja sama dengan pemerintah Inggris walaupun itu hanya terbatas. Nah, di tahun 1941 hingga 1942 itu bisa dibilang merupakan tahun yang genting bagi pemerintah kolonial Inggris yang ada di India. Karena apa? Karena pada saat itu Jepang itu berhasil menduduki wilayah Burma dan bahkan sudah berada di ambang pintu masuk dari India. Maka dari itu, pada Maret 1942, Inggris mengirimkan sebuah kabinet perang yang bernama Sir Stafford Cripps ke wilayah New Delhi dengan misi itu untuk meyakinkan kaum nasionalis India dan menyatukan mereka untuk membantu peperangan dari mereka. Cripps ini juga memiliki misi untuk menawarkan sebuah kertas putih atau white paper untuk menciptakan Dominion Uni India yang menyatakan bahwa setiap provinsi itu bebas untuk bergabung dengan Uni India atau membentuk federasi terpisah dengan provinsi yang lain. Namun, baik dari Kongres maupun Liga Muslim itu menolak dari tawaran yang diberikan oleh Cripps. Kemudian teman-teman, pada Agustus 1942, Gandhi memprakarsai sebuah program yang bernama Quit India untuk menuntut agar Inggris itu segera keluar dan meninggalkan India secepatnya, serta untuk menggalang massa dalam skala yang luas dengan dasar itu tanpa kekerasan. Lalu program tersebut itu disahkanlah oleh BP Kongres. Namun pemerintah kolonial Inggris tidak setuju akan hal itu, sehingga Gandhi serta semua anggota BP Kongres itu ditangkap serta dipenjarakan. Nah, akibat dari itu teman-teman, aktivitas dari Kongres itu terhenti bahkan hingga Perang Dunia II itu berakhir. Pada masa itu, kekacauan timbul di mana-mana, bahkan sampai memakan banyak sekali korban.
Nah, sementara dari aktivitas kongres terhenti, Liga Muslim menyibukkan diri dalam upaya memperluas pengaruh dan dukungan massa dari Muslim serta berusaha untuk memperjuangkan Pakistan. Nah, pada tahun 1944, Gandhi dibebaskanlah dari penjara. Setelah itu, Gandhi kemudian diajak oleh Raja Gopalachari untuk mengadakan perundingan bersama Muhammad Ali Jinnah dan membahas mengenai masa depan dari India serta menyelesaikan pertikaian antara Partai Kongres dengan Liga Muslim. Namun perundingan Gandhi Jinnah itu gagal karena Gandhi menolak tuntutan dari Jinnah agar dia menerima teori dua bangsa dan usulan berdirinya Pakistan. Jadi teman-teman, teori dua bangsa ini diciptakan oleh Muhammad Ali Jinnah. Adapun ide pokoknya itu berisi tesis bahwa komunitas Hindu dan komunitas Muslim merupakan dua bangsa yang terpisah, berbeda dalam hal filsafat, agama, adat, kebiasaan, baik sosial juga kesusastraan. Mereka tidak pernah saling kawin campur lah atau makan bersama. Teori dua bangsa milik Ali Jinnah itu merupakan inspirasi dari Muhammad Iqbal, yang mana dia merupakan penyair dan intelektual Muslim yang terkemuka di anak benua India. Nah, sebaliknya, Gandhi dengan sekuat tenaga menentang pemisahan India menjadi dua negara. Dia selalu menganjurkan agar orang Hindu itu mencintai orang Islam. Begitu pula sebaliknya, orang Islam hendaklah mencintai orang Hindu. Dia mengajak agar orang Hindu dan Muslim itu untuk hidup bersama dalam damai dan kemerdekaan dalam satu negara yang merdeka. Sehingga pada akhir perundingan, Gandhi memperoleh kesan bahwa Jinnah adalah seorang yang jujur. Sedangkan Jinnah mendapat kesan bahwa Gandhi itu adalah seorang penganjur dari perjuangan tanpa kekerasan, tapi justru memaksa mereka untuk berkelahi dengan pedang terhunus, sehingga perbedaan di antara mereka dapat dihapuskan. Nah, di samping itu teman-teman, perkembangan ke arah yang baik itu terjadi di Inggris dengan kemenangan dari Partai Buruh dalam pemilihan umum 1945. Partai Buruh itu dikenal dengan konsisten dalam memperjuangkan pembaharuan konstitusional di India dan bersimpati dengan perjuangan pergerakan kebangsaan India. Pada 19 Februari 1946, Perdana Menteri Attlee mengumumkan rencana untuk mengirimkan 3 anggota kabinet ke India sebagai realisasi dari self-government India. Misi kabinet lalu mengundang berbagai partai, khususnya dari Partai Kongres dan Liga Muslim, untuk berunding guna menyusun sistem politik yang baru. Namun, perundingan itu juga tidak membawa hasil yang memuaskan. Misi kemudian mengajukan rencana mereka sendiri yang dipublikasikan sebagai white paper. Adapun isi pokoknya itu mengenai usul pembentukan Uni India sebagai pemerintahan peralihan sementara yang merupakan federasi dari provinsi-provinsi British India dan Native States. Namun teman-teman, suasana tegang pun juga menyelimuti India pada awal 1947. Sebab pada saat itu terjadi jalan buntu politik atau political deadlock yang tidak dapat diatasi oleh para pemimpin Inggris. Sehingga pada 20 Februari 1947, Attlee mengumumkan kebijakan yang sangat penting bagi masa depan India, bahwa pemerintah Inggris itu akan memberikan kemerdekaan dan meninggalkan India paling lambat Juni 1948. Nah, adanya pengumuman dari pemerintah Inggris itu malah menimbulkan kerusuhan-kerusuhan di berbagai wilayah seperti Punjab, India bagian tengah, bahkan sampai ke Benggala. Komunitas Hindu dan Muslim tidak dapat didamaikan dan tidak dapat menciptakan alternatif lain kecuali pembagian anak benua India menjadi 2 negara, India dan Pakistan. Sehingga pada 3 Juni 1947, Viceroy Lord Mountbatten itu mengeluarkan deklarasi tentang dasar-dasar pembagian India,
baik Kongres maupun Liga Muslim menerima dari deklarasi tersebut. Sehingga pada Juli 1947, Parlemen Inggris mengesahkan Undang-Undang Kemerdekaan India atau dinamakan Independence Bill, serta undang-undang tersebut terlaksana pada tanggal 14 dan 15 Agustus 1947. Hari itu secara resmi anak benua India dibelah menjadi dua, yakni India dan Pakistan. India pada 15 Agustus 1947 untuk mayoritas penduduk yang beragama Hindu, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Kongres. Sedangkan Pakistan yaitu pada tanggal 14 Agustus 1947 untuk mayoritas penduduk yang beragama Islam, sebagaimana yang dituntut dan diperjuangkan oleh Liga Muslim. Kemudian Raja Gopalachari diangkatlah sebagai Gubernur Jenderal Dominion India dan Jawaharlal Nehru dianggap sebagai Perdana Menterinya. Sebagai Gubernur Jenderal Pakistan, ditunjuklah Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan sebagai Perdana Menterinya. Nah, itu tadi teman-teman materi yang dapat saya sampaikan mengenai tercapainya kemerdekaan dari India. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.